Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifi Nurbaiti, NIM T 2019-4012. Di sini saya sebagai pemateri kedua kelompok 4. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan seksual dan aseksual pada hewan vertebrata. Yang pertama, adapun perkembangan seksual atau yang disebut dengan generatif, di mana dengan perkembangbiakan seksual ini terjadi jika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Dalam perkembangan seksual ini ada 3 macam cara perkembangbiakan. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Pada ovipar ini pembuahan embrio terjadi, sel telur dan juga sel kelamin jantan itu bertemu dan terjadilah pembuahan, serta embrio tumbuh dan berkembang pada dalam cangkang telur. Ciri-ciri ovipar ini yang pertama yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu maupun tidak menyusui. Dan yang ketiga yaitu tidak menyusui. Contohnya seperti ayam, bebek, dan juga burung dan lainnya. Perkembangbiakan seksual yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Dalam hal ini pembuahan terjadi dan embrio tumbuh dan berkembang pada rahim induknya. Adapun ciri-ciri dalam hewan yang vivipar atau melahirkan, yang pertama berkembang biak dengan melahirkan, yang kedua memiliki daun telinga, memiliki rahim, memiliki kelenjar susu, dan yang ketiga tubuh induk ditumbuhi dengan rambut. Contohnya seperti kucing, sapi, kambing, dan lainnya. Dan perkembangbiakan yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi dalam ovovivipar ini yaitu kombinasi dari ovipar maupun vivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Jadi tumbuh kembang embrio ini yaitu di dalam telur, tetapi telur tersebut masih ada di dalam rahim atau di dalam tubuh induknya. Nanti kalau sudah menetas, itu menetasnya di dalam tubuh induk, lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya ciri-ciri yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui, kecuali hewan platypus. Dan yang kedua, setelah pembuahan terjadilah telur, dan jika telur sudah menetas akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya seperti hiu, kuda laut, ular, dan lainnya. Ya, pembahasan yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. Jadi perkembangbiakan aseksual ini terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna, tidak memiliki tulang belakang, dan juga memiliki struktur anatomi sederhana. Jadi dalam perkembangbiakan ini yang pertama itu vegetatifnya yaitu dengan cara bertunas. Jadi tunas ini hewan yang berkembang biak dengan tunas, memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya seperti hydra. Sudah ada di contoh gambar. Dan yang kedua yaitu fragmentasi, yaitu salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau 3 bagian maupun lebih. Kemudian dari potongan tersebut akan membentuk 2 individu baru. Contohnya seperti cacing pita. Prosesnya seperti contoh di gambar di samping, yaitu tubuh yang pertama itu 1, terus memotong diri menjadi 3 bagian, lalu 3 bagian tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Dan yang ketiga yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri ini adalah hewan bersel satu dengan ukuran yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ketika membelah diri ini, inti selnya membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Dan menjadi 2 individu baru. Contohnya seperti amoeba. Jadi yang pertama yaitu tubuh amoeba mempunyai
inti sel ini ada dua dan akan membelah menjadi dua struktur individu baru. Dan yang selanjutnya yaitu pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Dalam hal ini yang pertama yaitu adapun fishes atau ikan. Dalam pengelompokan hewan vertebrata ini berdasarkan jenis perkembangbiakan yaitu fishes ikan. Ikan termasuk juga jenis hewan vertebrata karena memiliki rangka yang tersusun dari tulang keras yang mengandung kalsium fosfat. Ikan ini hidup di dalam air, baik air tawar maupun air laut. Adapun ciri-ciri ikan yaitu tubuh dilindungi oleh sisik, bergerak dengan sirip atau ekor, bernafas dengan insang, memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang, tidak memiliki daun telinga. Ikan jantung terdiri dari dua ruang, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pembuahan terjadi di luar tubuh atau induk atau fertilisasi eksternal, dan juga berdarah dingin. Perkembangbiakan secara jenis berikutnya yaitu burung atau aves. Ini merupakan juga hewan vertebrata yang memiliki burung ini memiliki bulu dan paruh yang terbuat dari zat keratin. Bulu pada burung yang membentuk sayap ini berfungsi untuk terbang. Namun ada burung yang tidak bisa terbang, contohnya seperti penguin. Ciri-ciri burung ini yang pertama yaitu hidup di darat. Alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Alat pernafasan berupa paru-paru dan alat tambahan berupa pundi-pundi udara sebagai tempat cadangan udara pernapasan di saat terbang jauh. Pembuahan terjadi dalam tubuh induknya atau internal, fertilisasi internal, berdarah panas dan juga memiliki dua kaki untuk berjalan. Yang ketiga yaitu amfibi atau hewan vertebrata yang memiliki keunikan sendiri. Yang ini beberapa jenis amfibi hidup di dalam dua alam, yaitu di darat dan di laut, contohnya seperti katak. Yang keempat yaitu reptil. Reptil ini sebagian besar mengandalkan mata mereka untuk melihat. Reptil memiliki kulit keras, kering, dan bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik pada reptil ini berfungsi untuk mencegah kekeringan. Contohnya seperti ular, kadal, kura-kura, bunglon, dan lainnya. Yang kelima ada perkembangbiakan mamalia. Mamalia ini adalah hewan menyusui. Mamalia memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya sebagai sumber makanan bagi anaknya juga. Mamalia juga memiliki rambut dan juga daun telinga. Adapun mamalia yang hidup di darat dan juga di laut, contohnya seperti kalau di darat seperti sapi, kuda, kambing, dan juga kalau di air seperti lumba-lumba, ikan hiu. Itu. Pembahasan yang terakhir yaitu penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan proses reproduksi hewan vertebrata. Yang pertama ada cacat anatomi saluran reproduksi. Ini bisa meliputi cacat genetik atau cacat lahir, cacat perolehan, dan lainnya. Yang kedua yaitu gangguan fungsional. Terdiri dari organ reproduksi tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga faktor manajemen itu sangat erat dengan faktor pakan atau nutrisi pada hewan tersebut. Yang keempat yaitu infeksi organ reproduksi. Yang kelima yaitu proplos atau uteri atau dogolen. Yang keenam itu dystocia. Yang ketujuh retensi plasenta. Yang kedelapan janin membubur atau maserasi fetus. Yang kesembilan mumikasi fetus atau janin mengeras. Dan yang kesepuluh itu hernia uterin. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.